Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan apabila selesai dari takbiratul ihram, maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan-lahan. Dan saya telah warid di dalam hadis bahwasanya doa iftitah itu banyak lagi masyhur, dan yang terafdal daripadanya dari bahasa ulama. Dan apabila selesai dari takbiratul ihram, itulah takbiratul ihram dalam sembahyang, mulai sembahyang Allahu Akbar, maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan-lahan. Sunat terbaca doa iftitah dengan kode suara. Kode suara. Dan dengan diri temesa. Dan saya telah warid di dalam hadis bahasanya datang penjelasan hadis bahasanya doa iftitah itu banyak. Salah doa iftitah niki luwe macam ni. Salah doa iftitah niki lagi masyhur, bin banyak orang pada kenal luwe. Dan yang terabdal daripadanya, lagu yang paling abdal di antara dua-dua iftitah niki ialah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan ini yang paling biasin baginda Rasul kadang mulai oleh wajah tu wajhiyah. Yang Arab masih ulama basi ada yang mulai oleh Allahu Akbar. Diminta Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Berarti kita terus lanjutan ini. Kita mulai si Allahu Akbar. Arah masih hal lainnya, bahasa sahabat. Wah kedengah baginda Rasul baca dua iftitah bahasa sahabat. Nabi bacain Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa ghsilni bil ma'i was salji wal barad. Niki masih dua iftitah arani di bahasa sahabat dalam hadis. Dengar baginda Rasul ye mun baca doa iftitah baru-baru ni Allahu ba'id baini wa baina khataaya niki. Lagu paling luwih meriwayatkan para sahabat jasa niki. Baginda Rasul selalu baca doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa mana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Niki paling rajin baca baginda Rasul. Baru dua niki jarang-jarangan jarang. Bahkan coba lihat hadis lagi. Waktu baginda Rasul salat sembahyang pimpin jamaah. Dimin selesai baginda Rasul sembahyang balik nandang jamaah. Baik para jamaah balik dari sedana. Saya baru baca doa iftitah kena Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu selajat sampai selesai. Saya semaci. Para sahabat saya nanya, yang saya doa lalu kuah. Tadi yang temenggah masih di sedana. Menurut pekayunan sahabat saya lain kan. Lagu si jujur sahabat ini. Walaupun ya Silik.
mau mudaratan dah kamu masih angkat tangan sebelum kaji ya Rasulullah. Oh semuanya baru tengah-tengah sembahyang mari ke Nabi datang malaikat Jibril. Dia sebab marah di antara pelumum sami ini kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran ini maka terbukalah lawan langit sapi itu mari ke Nabi. Buka lawan langit sapi itu. Ya, sebab arah di antara pelumum sami saya baca duit kita mulai dari Allahu Akbar sekarang dalam riwayat hadis ini pada neki. Jadi bebe neki kan. Paling abdal neki paling besar. Maka disunatkan doa kita itu pada sembahyang fardu dan sunat. Yang fardu dan sunat baca doa kita. Melainkan sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah aja. Sembahyang hadir atau sembahyang gaib dan bau. Maka tiada disunatkan doa itu dalamnya. Dan jika pada sembahyang atas gaib atau di atas kubur sekalipun, walaupun semuanya mayat gaib masih sunatan baca doa kita atau tu kubur atau sembahyang. Jadi pas datang kubur atau sembahyang. Tetapi tempat sunat membaca doa kita itu jika galib atas zonnya bahwa ia serta membaca doa kita mendapat akan Fatihah dahulu daripada ruku imamnya. Namun kesunatan baca doa kita dalam persangkaan tetapi bila baca doa kita niki maka lihat barang ruku baca imam. Artinya tak terbelit. Lamun tak ukuran niki terbilin. Mau tak baca doa kita senang baca doa kita. Niki sembahyang saksir terutama sekali. Oleh karena niki maka amin. Jadi ya bos sunatan. Lawan teh ukuran niki dia tak mau ruku baca imam jadi baca. Berjauh masih Nabi bila tadi teman kenal imam niki ini sembahyang sir niki terutama zuhur asar berbeda ada pembekik imam niki. Sila jadi baca doa kita. Mohon maaf bagi termasuk Al-Mukarram Tengku Kahar ya. Alim luar biasa beliau. Lagu celap semuanya. Berapa murian takbiratul ihram baca titah ya pada tebelit no ruku dibantu peti. Artinya harus istirahat ketik baca duit titah. Sekali bapak kita sembahyang kan? Ada. Adapun jika pada zonnya lagu lawan persangkaan niki apabila dibacanya doa iftitah niscaya luputlah akan dia sekalian Fatihah atau setengahnya. Lamun persangkaan niki atau baca doa iftitah niki dan betul-betul petihin. Atau didapatnya akan imamnya di dalam yang lain daripada qiyam. Seperti dalam ruku tebelin ruku si imam. Imam wah dan tutup ruku nanti apa tak ruku atau tidak imam masa taik ke ruku atau sujud atau imam masa sujud atau duduk antara dua sujud maksudnya. Padahal imamnya belum memberi salam. Atau picik waktu. Dengan sekira jika dibaca doa iftitah saya keluarlah tengah sembahyangnya daripada waktu.
maka tiadalah sunat baginya doa iftitah. Nah niki lamun sempit lalu waktunya, akhir waktu. Bangasar umpam kita baca doa iftitahmu setengah semayang niki subuh lek waktu. Aslan dia baca doa iftitah. Dan luput doa iftitah itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dia minta takbiratul ihram. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah luput niki doa iftitah niki. Dia baca doa iftitah niki. Langsung membaca petihi terus. Karena luput tempatnya. Saya nggak tahu kenapa terjuluk sih a'udzubillah. Maka tiada disunahkan kembali kepadanya. Dia tersunatan, oh pula baca doa iftitah memang dia. Dan demikian lagi luput doa iftitah dengan duduk yang masbuk serta imamnya karena luput tempatnya. Bahwa makin imam mungkin duduk tahiyat awal, abot nyebok. Kita takbir Allahu akbar. Untun ono. Milu baca tahiyat awal kaji imam. Niki pun masih dekat baca doa iftitah. Wah, luput waktu tahu. Luput tempatnya. Tapi jika dapat oleh yang masbuk akan imamnya dalam tasyahud akhir, maka beri salam imamnya tak kala ia lagi berdiri. Lain hal lamun umpam adin nyebok niki imam bikin baca tahiyat akhir. Kita takbir Allahu akbar, imam salam. Nah niki jak baun baca dua iftitah yang lanjut tadi termesak kan buat terpisah dan imam. Atau didapatnya imamnya di dalam tasyahud awal, maka berdiri imamnya tak kira ia lagi berdiri. Atau imam mungkin baca ayat awal nyebok gitu. Allahu akbar. Diminta takbiratul ihram manjang imam ni. Niki masih kagum baca dulu iftitah. Atau keluar imamnya dari sembahyangnya sebab hadas umpamanya. Dahulu daripada muafakat ia akan dia. Atau nyebok niki. Diminta takbiratul ihram maka imam niki batal imam niki sukul nyaringkan sembahyang maka itu sebagai makmum niki sunat terbaca dua iftitah atau sunat. Jadi saya sunat baginya membaca dua iftitah pada 3 surah ini karena tidak luput tempatnya. Jadi ya telu tahu niki kanggo baca dua iftitah untuk baru niki. Saya imam dalam tasyahud akhir di atas nabiaran niki takbiratul ihram salam imam niki. Nah itu baca dua iftitah lanjut sembahyang. Atau kedua imam mungkin tasyahud awal. Maka diminta takbiratul ihram nganjang imam niki kanggo baca dua iftitah. Nah ketelun imam itu milu berimam kita takbiratul ihram maka imam niki batal. Kang sembahyang jadi dalam hal ini kanggo baca dua iftitah dan luput waktu dan luput tahun maksudnya. Dan tiada luput doa iftitah dengan mengucap amin serta imamnya. Dan luput masih kanggo baca dua iftitah walaupun tak kena amin gajah imam tak tutup petihi. Dan sunat kemudian ada doa iftitah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana baca tutup doa iftitah niki wa ana minal muslimin maka sunat terbaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yang mana disini Allah taala dalam Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Artinya maka apabila berkehendak engkau membaca Quran maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu tak baca petihi sunat atau baca Al-Quran sunat mulai yele
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dalam surat Baroah niki ya. Niki kamu baca bismillah ni. Niki aku. Cukup ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sunat membaca a'udzubillah itu tiap-tiap rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah sunat baca a'udzubillah. Karena bahwasanya waridiyah. Karena membaca Fatihah dan Fatihah dibaca waridiyah. Karena membaca Fatihah. Warid dalam hadis sunat baca a'udzubillah tak kali baca Fatihah. Dan Fatihah dibaca ya pada tiap-tiap rakaat. Ada terbaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat baca Fatihah. Tetapi membaca dia pada rakaat yang pertama terlebih muakkad sunatnya daripada rakaat yang kemudian. Tak usah paling tonte muakkad kekuatan ganti sunat niki tak ada baca Fatihah rakaat pertama. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in diibaratkan perbandingan ayat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim rakaat pertama mundik rakaat kedua ketiga keempat ndik terbaca. Perbandingan kaji rakaat pertama ndik terbaca. Lagu rakaat kedua ketiga keempat mau dibaca, maka lebih afdal saat terbaca rakaat pertama walaupun ndik rakaat selanjutnya. Lagu paling afdal setiap rakaat baca auzubillah dengan sir kodek suara pada kiri kodek tarik. Kemudian kemudian karena muafakat ulama atas sunatnya di dalamnya dan sunat membaca dia dengan perlahan-lahan dan jikalau pada sembahyang jahriyah sekalipun sunat membaca auzubillah ini dengan suara kodek walaupun sembahyang sak belik suara tak baca Fatihah. Masalah jika menghendaki seorang membaca zikir ganti 7 ayat yang lemah ia daripadanya, adakah sunnah baginya membaca auzubillah atau tiada? Dengan dendait Fatihah memangkin ayat-ayat lain sehingga ganti ini Fatihah niki munafi sunat tak baca auzubillah atau nih. Nah niki masalah. Jawab bahwasanya dirajahkan oleh Syekh Asnawi satu kekuatan Syekh Asnawi di dalam Muhammad. Kira-kira kita Muhammad ini tiada disunatkan baginya membaca dia. Disunatan baca auzubillah dengan sagati Fatihah si ayat lain. Yaitu yang dijahitkan Syekh Hatib Sarbini dalam Mughni. Ya, ternyata si Syekh Hatib Sarbini dalam Mughni katanya karena membaca auzubillah itu karena membaca Quran dan zikir yang dibaca itu bukan Quran. Dengan sunatan baca auzubillah niki tatkala baca Quran. Lamun Fatihah niki terganti zikir ucap-ucapan lain maka sunatan. Adapun yang dirajahkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Dalam kekuatan Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, Ibnu Hajar ini dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, maka itu sunat baginya, sunat batil. Baca auzubillah walaupun saya ganti isi nabiaran niki bacaan lain. Membaca dia karena zikir itu ganti Quran. Maka itu sebenarnya hukum Quran. Sehingga zikir-zikir ini sebagai pengganti Quran, baca Fatihah. Dan lupa membaca auzubillah itu dengan membaca Fatihah. Dalam mulai bismillahirrahmanirrahim. Luput auzubillah niki itulah. Dan jika dengan lupa sekalipun. Dan disunahkan bagi yang baca Fatihah dalam sembahyang atau di luar sembahyang mengucap amin.
mengiringi akhir Fatihah para sabiat asli. Amin. Dan sunat membaca dia dengan takhfif isim serta mad pada hamzah, yaitu yang terlebih fasohah. Takhfif mim serta mad pada hamzah. Amin. Jadi amin. Amin. Itu lebih fasohah. Lagi masyhur. Dan harus kasar. Kanggo amin, kanggo. Dari dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka pilutan bahas mengenai amin niki. Kanggo amin, kanggo. Atau amin, minan belu ai konten. Atau dua-duaan belu kanggo. Amin. Sebagai kecil dan barang-barang bangun ini si pelit jadi ini barang-barang ini mamum. Amin. Mengorek kan amin kecil ini. Nggih. Dari amin niki nggih. Tapi bahasa lagi masuk dan harus kasar amin. Dan makna amin dengan takhfif amin. Dan mad atau kasar istajib, artinya perkenankan olehmu ya Tuhan. Kabulan benar saya kaji ya Allah. Maka jika dibacanya akan dia dengan tasdid serta mad atau kasar, dan dikehendakinya bahwa adalah maknanya lamun terbaca amin, amin, tasdid mim. Manen qasidina ilaika wa anta akramu man wa anta akramu man antu khayyiba qasidan. Ya makna. Artinya kami kasatkan kepadamu dan engkau itu terlebih mulia daripada bahwa engkau sia-siakan akan orang yang kasar. Ya adalah batal sembahyangnya. Karena mengandung ia akan doa. Dan jika tiada seperti demikian itu maka batallah sembahyangnya. Amin. Iya batal sembahyang. Jadi biasa ini. Amin. Dan demikian lagi sunat mengucap amin kemudian daripada akhir badal Fatihah. Sunat terbaca amin lalu terbaca sepengganti Fatihah. Jika mengandung ia akan doa, namun arah doa dalam bacaan ini. Dan demikian lagi tersebut dalam tuhfah dan nihayah. Dan sunat bagi makmum dan lainnya menyaringkan amin pada sembahyang jahriyah. Makmum masih sunat belik suara beramin dan memperlahankan dia pada sembahyang sirriyah. Sirriyah dia udah berani. Dan jika ditambahinya Rabbil Alamin, amin ya Rabbal Alamin atau barang sebagainya. Kemudian daripada lafaz amin niscaya adalah ya hasan, kanggo bagus begitu. Dan demikianlah hasil tersebut dalam tuhfah dan nihayah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagus begitu. Ada ya hasan bahasa bagus. Dan tiada luput amin dengan membaca Rabbi ghafirli kemudian daripada akhir Fatihah. Dan maluput amin tadi walaupun terbaca Rabbi ghafirli. Jangan sunat dan imam kena ghairil maghdubi alaihim waladdo alaihim waladdo sunat Rabbi ghafirli. Ghairil maghdubi alaihim waladdo waladol terus itu baca Rabbi ghafirli. Kanggo masih rombok bahasa nulau dalam fikih Rabbi ghafirli wali walidayya kanggo. Dan maluput. Menyebut tutup Fatihah imam selang sekedik amin. Jadi beri selang begini.
Ndi min tutu. Arab mana. Kemudian pada akhir Fatihah, tetapi yang demikian itu sunat juga karena warid dengan dia hadis yang hasan. Promosi Rabbi ghafirli amin ya rabbal alamin. Dan luput amin itu dengan diam yang lanjut. Ngonet tuh. Imam pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teduh, ngonet. Maksud ngonet mun kena amin. Lagi jangan luput tuh, salah. Pahala. Dan dengan membaca surah atau baca surah. Dan dengar ruku. Dan sunat diam sedikit. Dan sunat diam yang sedikit antara akhir Fatihah dan amin. Dek min waladdallin amin dek. Ya dan berdua selah. Ukuran baca subhanallah. Ukuran dia tak baca ni. Lagu ukuran membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Amin. Dia tak baca subhanallah lagi. Ukuran. Dan sunat diam yang sedikit antara akhir Fatihah dan amin. Supaya berbeda ia daripada Quran. Demikian lagi sunat diam yang sedikit antara amin dan surat. Okay? Kena amin. Terduduk sebentar yang membaca surah. Dan disunatkan bagi makmum pada sembahyang jahriyah bahwa serta aminnya dengan amin imam. Dan beriuk antara makmum dan imam ni kena amin. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian supaya muafakat aminnya dengan amin segala malaikat. Dari hadis kumpul amin imam kaji amin makmum kaji selaku malaikat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu ma wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya apabila membaca imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin berkata olehmu amin. Karena bahwasanya barang siapa muwafakat katanya akan kata segala malaikat pada satu masa dia diampuni Allah Ta'ala akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan lagi karena bahwasanya yang diaminkan oleh makmum itu hanya qiraah imamnya juga. Dan saya telah selesai iya tiada amin imamnya. Dan dari karena inilah tiada disunahkan bagi makmum mengaminkan akan qiraah imamnya melainkan jika mendengar ia akan dia. Samud dengah. Bacaan imam, ia samud aminah. Ada dengah ini aminah ada dengah. Jadi tiada sunah baginya mengaminkan doa kunut imamnya melainkan apabila mendengar ia akan dia. Pada tas dua kunut umpama. Samud dengah niki samud aminah. Ada dengah je itu baca kun serta kode suara ni imam niki lah. Dia dengah atau bengah dia dengah. Maka itu baca kunut masih. Dan tiada bagi kita sedang sembahyang barang yang disunahkan padanya beserta dengan imam lain daripada ini. Benar kesunatan atau barang kaji imam kecuali membaca amin. Dan jika tiada kebetulan bagi makmum serta aminnya dengan amin imamnya, hendaklah yang mengucap amin mengiringi amin imamnya. Ada berjulu imam itu mulia. Paling pas jadi beriuk. Dan jika ditakhirkan oleh imam akan aminnya daripada masa yang disunahkan, hendaklah makmum mengucap aminnya dahulu daripada imamnya. Dan jangan menanti ia akan amin imamnya. Ada teduk bi imam ni kena berkena amin. Ya itu makmum amin ni telah mudah selesai betulah sebentar.
Selanjutnya dan sunat bagi imam pada sebenarnya ini kayak wallahu a'lam.